Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Di rekap terakhir yang disampaikan oleh wali kelas bahwasanya anak kelas 11 yang ikut Zoom itu ada 30 orang. Ini masih 19 orang. Ustazah tunggu yang lainnya. Ya, sisanya katanya ada uzur dari YouTube. Jadi Ustazah harap kalau memang di situ dibuat dari Zoom, maka konsistenlah mengikuti pembelajaran dari Zoom ya. Adapun untuk paket kita yang diberikan kemarin di akhir Desember itu masih ada sampai Februari. Itu berlaku sampai Februari. 75 hari setelah dikirimkan oleh pemerintah, dan ada isu berkembang, mudah-mudahan benar, sepertinya akan ditambah lagi kuotanya sampai bulan 5. Nah, mudah-mudahan benar. Tapi ya kita sebenarnya nggak berdoa banyak-banyak kali sih, biar kalau dikasih paket banyak-banyak berarti kita di rumah-rumah aja ini kayak gitu kan. Ya tapi bagaimanapun juga ya yang terbaik sajalah. Nah, di sini Ustazah minta konsistensi kalian dalam mengikuti pembelajarannya dari daring, dari rumah, dari Zoom. Ya udah, kalau dari Zoom lah begitu. Kecuali ada uzur yang memang tidak memungkinkan kalian untuk mengikuti secara Zoom. Nah, baik. Apa kabar Ananda sekalian? Sehat? Kenapa buka jilbab Sarapina? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Yang belum buka kamera dibuka lah. Nggak tahu Ustazah kayak mana sehatnya kalian kalau begini. Silakan dibuka kameranya. Ya. Naura, Fatima, Ata, Lili, Wina, Sofi Rambe, Dani, Yasmin. Yang baru masuk silahkan ya di absensi ya, biar nanti Ustazah rekap dari situ. Nah, baik. Langsung saja kita lanjut ya. Oh iya, Ustazah mau mengingatkanlah dulu kepada Ananda sekalian bahwa ini kan udah bulan Februari nih, nggak terasa kan? Berapa hari lagi? Berapa hari lagi Dani kita biar Ramadan? Nah, ngitung belum? Nggak tahu. Siapa yang tahu? 69 ya, 70 Bu? Kak Zah? 70. 70 apa 69? 70 kalau tidak salah, 70 ya. Hari ini 70. Nah, jadi nggak terasa 70 hari itu berarti berapa bulan tuh? 2 bulan Iya, 2 2 bulan bulan lebih. sekali. Iya. lebih Ustazah. Cuman Dua. 2 bulan lebih, sebentar lagi. Dan kalian pasti udah lihat lah kalender-kalender dan lain-lain sebagainya. Bulan berapa kita ujian? Ujian lagi. Akhir Februari ya. Di akhir Februari atau di awal Maret kita udah ujian. Jadi udah ujian lagi Ustazah ya. Sekolah tak pernah muncul, baju sekolah kami tak rusak-rusak, sepatu tak dipakai-pakai, ya kan? Nyuci baju sekali sebulan, baju sekolah ya kan? Kayak si siapa kemarin, kakak kalian si Fitri datang dia ke sekolah, dia pakai baju pramukanya udah gantung macam orang apa namanya dia kok laki-laki, isbal dia menggantung gitu kan. Nah, si Sarapina nih pakai jilbab hitam kayaknya karena udah gak muat lagi jilbabnya, Zara ya, bukan ya? Hah? Oke. Hilang jilbabnya. Oh, ngeri. Memang banyak maling di zaman-zaman corona ini, maling pun ada. Banyak-banyak lah pokoknya macam-macam ya. Iya, betul. Betul ya, jujur kali. Curhat si Lili nih. Oke, baiklah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang asam dan basa. Sebelum Ustazah lanjut, Ustazah mau bertanya dulu sama si Salwa. Salwa, Ana lagi katanya. Salwa, apa itu asam? Asam itu apa kata si Arrhenius? Arrhenius bilang asam itu apa? Hah? Tunggu Zah, lupa. Bukakan dulu sedikit saja ya. Buka dulu. Semua buka buku jadinya. Ayo, mana nih yang kok masih 21 orang, yang lain kemana nih? Apa Suma asam? Asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Masya Allah.
Oke. adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH minus. Iya, bagus. Gampang aja ngingetnya. Jadi kalau asam itu zat apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+, ingat H+ itu asam. Kalau dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH- itu adalah basa, itu berdasarkan teorinya si Arrhenius. Beda lagi kata si Bronsted-Lowry. Kalau Bronsted-Lowry bilang bahwa asam itu adalah apa, Anissa Fitria? Apa katanya? Kalau menurut apa Bronsted-Lowry itu kalau asam itu dia dapat memberi proton. Bagus, proton itu adalah H+-nya ya. Kalau basa apa, Alsa? Bahasa Ustazah. Iya, bukan basah ya, basa. Menerima proton Ustazah. Ya, menerima proton atau akseptor ya, akseptor. Jadi makanya seperti yang kita tentukan kemarin, ada dia asam, basa konjugasi, basa dan asam konjugasi. Masih ingat cara menentukannya? Masih ingat cara menentukan pasangan asam basa konjugasinya? Apa ada lupa? Masih ya? Oke, Ustazah kemarin terakhir kalau tidak salah, Ustazah kemarin menyampaikan tentang akseptor kalau nggak salah kemarin. Akseptor, kok akseptor pula, tentang amfoter, iya maaf, tentang amfoter. Apa kemarin amfoter? Amfoter itu adalah zat yang Asam Bronsted basa Bronsted-Lowry. Iya, dia bisa bersifat asam dan juga bisa bersifat basa, tapi berdasarkan teorinya Bronsted-Lowry ya. Nah, oke, baik. Saya yakin kalian sudah memahami di situ. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang asam basa menurut Lewis. Perhatikan yang di halaman 174. Dah? Halaman 174. Sudah? Asam basa menurut Bronsted-Lowry, apa katanya? Asam itu adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron. Kalau si Bronsted-Lowry dia penerima proton. Bedakan ya. Kalau Bronsted-Lowry mengatakan asam itu yang menerima proton. Kalau Lewis bilang asam itu yang menerima pasangan elektron. Bisa dibedakan? Kalau Bronsted-Lowry menerima proton, kalau Lewis mengatakan yang menerima pasangan elektron atau akseptor elektron. Sedangkan kalau basa itu adalah sebagai pemberi atau pendonor elektron ya, pendonor elektron. Ini elektron yang didonorkan atau yang diterima ya, elektron yang didonorkan atau diterima. Kalau dia si Bronsted-Lowry yang didonorkan itu adalah proton. Bisa membedakan ya? Bisa ya? Wangi kali dek. Nah, wangi kali dek. Adek jauh-jauh dulu dek. Oke, baik, kita lanjutkan. Saya ulangi. Kalau yang dikatakan dengan asam di slide kita juga ada ya. Ini adalah berdasarkan Arrhenius. Ini Bronsted-Lowry, ini dia Bronsted-Lowry ya. Asam itu adalah yang memberikan proton. Proton H+. Sedangkan basa yang menerima proton. Nah, namun kalau yang dikatakan oleh si Lewis, di sini tidak ada Lewis rupanya ya. Yang dikatakan oleh Lewis yang bertindak penerima pasangan, menerima elektron itu adalah asam. Kalau basa itu adalah yang memberikan pasangan elektron. Contohnya, kebetulan di slide ini tidak ada, maka Ustazah mau ngambil contohnya sesuai dengan yang di buku kalian halaman 175. Perhatikan. Di buku kalian halaman 135 di situ ada contohnya, contoh asam basa Lewis. Ya, Ustazah tuliskan saja biar kalian bisa memahaminya. Oke, baik. Nah, Ustazah tunjuk aja lah. Perhatikan ini. Perhatikan buku Ustazah aja. Asam basa menurut Lewis. Lihat.
Ini adalah, ini soalnya kan, H plus tambah NH3 menghasilkan NH4 plus. Inilah dia penjabarannya ya, ini penjabarannya. H plus, ini yang dari sini tadi, H plus tambah NH3. NH3 kalau kita buat Lewisnya seperti ini dia. N hanya 3, ya kan? Hanya 3. N itu golongan 5 ya. N itu golongan 5. Jadi dia ionnya adalah 3 minus, makanya di sini 3, 1, 2, 3. Sudah? Tulis saja lah, atau kalian pasti udah lupa nih kayaknya nih. Ada yang pegang SPU? Ada yang pegang SPU? Ada, Za. Oke, dipegang itu. Ada, Za. Baik. Ya, H plus tambah NH3 plus. Jadi kita harus membuat Lewisnya terlebih dahulu, NH4 plus. Sudah? H plus ditambah dengan NH3. Ini kalau H plus kita buat ionnya adalah berarti titiknya cuma 1 gitu kan. Lewisnya itu sesuai dengan golongannya, golongan berapa. NH3 buat Lewisnya, N di tengah-tengah, lalu H-nya ada 3. 1, 2, 3. N golongan berapa N? 5, Za. Golongan 5. Ionnya berapa? 2. Kalau 5 berapa ionnya? Minus 3. Iya, 3 minus 3. Karena dia minus 3, maka di sini 3-3-nya dia bagi satu-satu. 1, 2, 3. 1 di sini, 1 untuk sini, 1 untuk sini. Karena dia golongan 5, ini kan masih 3 yang punya dia. Berarti sisa 2 lagi nih elektronnya. Nah, taruh di sini. H golongan berapa H? H golongan berapa? H golongan 1. Nah, taruh sini. H ini elektronnya, H ini elektronnya, H ini elektronnya. Ini berpasangan, ini berpasangan, ini berpasangan. Ini namanya adalah elektron bebas. Betul? Sudah? Nah, lalu NH3 berpasangan dengan H plus ini. H plus ini ionnya. Maka si H diikatlah oleh si N. Sudah? Diikat oleh si N pakai elektron yang dimiliki oleh si N ini. Sudah, dipakailah elektron si N, atau itu istilahnya adalah ikatan kovalen koordinasi. Sehingga berikatanlah H ini ke sini, bergabunglah H di sini jadinya, dah, tapi menggunakan elektron si N. Terus Ustazah, ini punya dia di mana? Tak dipakai, tidak dipakai. Makanya di sini dibuatnya adalah NH4 plus. Ada tetap ion plusnya di sini, gitu. Sudah? Nah, jadi di sini ada terjadi serah terima elektron. Ada terjadi serah terima elektron. Ini, sudah? Kalau tadi asam berdasarkan Lewis itu adalah yang menerima pasangan elektron, kan ini yang memberi ya, ini adalah donor. Ini donor. Ini akseptor. Dari mana tahu saja? Kan N berikatan dengan H, N yang memberikan elektron kepada H. Ya, N memberikan elektron kepada H, berarti N mendonorkan elektronnya kepada H. Kalau si donor, N-nya adalah donor, H-nya adalah akseptor. Berdasarkan Lewis, siapa yang mendonorkan atau yang memberikan elektron itu asam apa basa tadi? Basa. Basa. Yang mendonorkan itu adalah basa. Maka ini si NH3 ini, NH3 itu bertindak sebagai basa. Kalau NH3 adalah basa sebagai donor, berarti hanya di sini adalah sebagai Asam. Iya, asam. Begitu dia. Ya, ini dia teori asam basa menurut Lewis. Ini harus kita buat Lewisnya, ya. Harus kita buat struktur Lewisnya, baru kita bisa memahaminya. Oke, baik. Nah, untuk mencoba pemahaman kita, coba Ustazah mau bertanya dulu. Silakan dibuka di halaman 176. 176. Yang bagian 1. Yang nomor 1 nih. Jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, Ustazah mau cepat ya. Si Fatimah, yang nomor 1 itu dengan menggunakan asam basa. Tapi ini nanti strukturnya ini nggak usah lah yang ini. Yang ini aja dulu, yang sederhana aja dulu. Kita balik dulu ke awal.
Asam basa Bronsted Lowry di sini tidak ada. Yang ini aja lah. Sedikit di sini ya. Nah, ini aja lah. Halaman 206. Coba perhatikan 206. 206 nomor 12. Sudah? Oke, Fatimah, di situ ada HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Udah? Coba tentukan mana asamnya. Ini berdasarkan Bronsted Lowry ya, Mas ya. Tentukan mana asamnya, mana basanya, asam konjugasinya, mana asam basa konjugasinya. Coba, yang lain juga silakan dicek. Dan semua aja saya kira dicoba. Nomor 12 yang bagian A, HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Tentukan mana asam basa konjugasinya berdasarkan teorinya si Bronsted Lowry. Dapat? Pakai Bronsted Lowry aja yang kayak kemarin. Itu cuma ngelihat H-nya aja, H. Sudah dapat, Fatimah? Ada yang udah dapat? Belum? Susah ya? Jadi kalian belum paham atau macam mana ini sebenarnya? Susah. Ya. Ini nentuin yang asam sama basanya aja tuh. Iya, asam basa konjugasinya kayak yang minggu lalu masih asam basa konjugasi. Asamnya, Siapa asamnya? asamnya NaCl, bukan. Asamnya HCl. Ini asam. Terus basa konjugasinya Basa konjugasinya yang NaCl. ini. Terus Itu NaOH itu basa. ini basa. Terus H2O basa konjugasi. asam. Asam Konjugasi. Udah betul ini, udah pas. Coba kita cek ya. Ini ke sini dibuat si Risa. Ini ke sini. Oke, perhatikan. Ini asam katanya. Asam ya. Ini ke sini asam. Asam itu adalah apabila dia melepaskan H. Di sini hanya satu, di sini hanya tidak ada. Berarti betul dia lepaskan. Betul ya? Ini asam, ini basa konjugasi. Sudah? Ini di sini NaOH, di sini adalah H2O. Di sini hanya berapa? Hanya berapa di sini? Satu. Di sini hanya berapa? Satu. Dua lah. Di situ dua. Di sini Di situ dua. dua. Di sini satu, di sini dua, berarti hanya menjadi
2 gitu kan. Nah, ini juga apa namanya? Di sini dia awalnya 1, akhirnya jadi 2, berarti dia menerima, si NaOH menerima 1H, berarti dia bertindak sebagai basa, ini bertindak sebagai asam. Nah, ini juga boleh. Jadi untuk yang ini ada sebenarnya 2 jawabannya nih sepertinya. Atau kalau kita pasangkan seperti ini juga sepertinya bisa nih. Tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Udah? Ini dia. Kalau kita pasangkan H ke sini, ini ke sini. Ini kebetulan untuk kasus ini aja ya, rata-rata enggak. Untuk kasus ini saja nih. Ini kalau ini kita pasangkan ke sini, ini kebetulan H, di sini H, di sini Na, di sini Na. Ini kalau kita pikirkan si Na-Na-nya. Ini untuk kasus ini aja ya, kebanyakan nggak kayak gini, yang kayak biasanya aja. Ini saja mau menjelaskan si ampoter itu tadinya. Ini H, hanya di sini 1, baru di sini dia hanya menjadi 2, berarti ini sudah menerima 1H. Kalau dia menerima berarti ini adalah basa, itu kan? Udah. Kalau ini basa berarti ini asam konjugasi. Ini hanya 1, ini hanya jadi tidak ada, berarti dia sudah memberi H. Ini berarti asamnya, ini basa konjugasinya. Boleh juga seperti ini. Jadi tapi pada kasus ini, pada reaksi yang sama, HCl itu bisa bertindak sebagai asam, di sini juga bisa bertindak sebagai basa. Ini juga NaOH bisa bertindak sebagai basa, ini juga bisa bertindak sebagai asam. Nah, sifat yang dimiliki seperti ini, inilah yang dikatakan dengan amfoter, atau dia bisa memiliki sifat asam dan juga basa sekaligus pada reaksi itu. Seperti itu ya, itu namanya amfoter. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita langsung saja ya ke hitung-hitungannya biar cepat. Nah, untuk yang ini coba lihat identifikasi asam basa. Kalau waktu SMP pun kalian sudah pernah mempelajarinya tentang apa namanya, kertas lakmus. Sudah kenal ya kertas lakmus ya, halaman 177. Udah pada kenal kan kertas lakmus, ada di situ identifikasi asam basa. Itu saya harapkan kalian ini aja, kalian literasi saja ya, dibaca itu bagaimana yang dikatakan kertas lakmus. Sekarang kita langsung saja ke kekuatan asam basa dan pH larutan. Silakan konsentrasi penuh ya. Kekuatan asam basa, biar kita mulai perhitungannya. Baik, bismillah. Kekuatan asam basa. Kayak mana maksudnya Ustazah? Kekuatan asam basa. Kalau Ustazah pertama kali menanyakan kemarin ketika kita masuk ke pelajaran asam basa, apa itu asam? Ustazah bilang kan, kalau nggak salah siapa yang menjawab itu kemarin? Asam itu yang dia pH-nya di bawah 7 Ustazah. Kalau basa pH-nya di atas 7 gitu kan? Batas pH-nya itu sampai 14. Itulah kekuatan yang kita maksud. Itu yang mau kita tahu. Berapa pH-nya? Misalnya si Najiha tadi membuat jus jeruk. Dia tahu bahwa itu asam. Asamnya berapa pH-nya gitu loh. Apakah 2, apakah 3, apakah 5 atau berapa? Ustazah, tadi Ana belum sarapan. Terus Ana minum lemon tea. Belum sarapan kan? Udah gitu Ana minum lemon tea. Memang Ana punya indikasi mah. Baru Ana minum lah. Memang lemon tea-nya itu banyak kali jeruk lemonnya Ana buat gitu kan. Kenapa Ana tiba-tiba muntah ya? Nah, bisa jadi kadar asamnya terlalu besar. Bedakan ya. Besarnya di asam dan basa itu berbeda. Kita lihat nanti. Oke? Kekuatan asam basa. Nah, pH, indikator pH itu sebenarnya apa Ustazah? pH itu nih ya, pH itu singkatan dari parameter of hydrogen. Itu dia pH. Sudah, dimana dikatakan oleh ahli bahwa kekuatan H+ atau kekuatan asam itu bermulai dari angka 1 sampai 14. Ya kan? Di sini adalah 7. Inilah teori SMP-nya nih. Teori SMP-nya ini dari 1 sampai 7 itulah Ustazah asam.
Kalau di atas 7 itulah ustazah basa. Sedangkan kalau 7 itu namanya apa? Apa itu namanya? Netral atau garam. Garam itu netral ya, garam. Nah, bagaimana kekuatan asam basa? Kita mengetahui bahwa asam itu dibagi menjadi 2, basa juga dibagi menjadi 2. Apa saja itu saja? Asam itu dibagi menjadi asam kuat dan asam lemah. Ada yang kuat, ada yang lemah. Sama kayak manusia nih. Manusia itu ada yang lemah, ada yang kuat, gitu kan? Lemah apanya? Lemah batinnya, lemah jasadnya, macam-macam lah. Asam kuat, bagaimana cara kita menghitung konsentrasi H+ atau OH- pada suatu asam atau basa untuk menghitung konsentrasi ya, konsentrasi H+ atau OH-. Kalau H+ untuk asam, OH- untuk basa. Sekarang untuk asam kuat dulu kita bahas ya. Konsentrasi H+ ya, H+ itu kita hitung dengan mengalihkan antara A kali Ma namanya. Dah, A kali Ma. Sedangkan kalau untuk yang basa, sama-sama aja kita ini basa juga ada 2, ada basa kuat, ada basa lemah. Udah, kalau kita udah tahu rumus asam kuat adalah H+ sama dengan A kali Ma, basa kuat itu rumusnya adalah, ingat basa itu OH- ya. Itu kata si Arrhenius tadi. OH- sama dengan, kalau ini A kali Ma, kalau di sini adalah B kali Mb. Apa itu A, apa itu B? Nanti kita bahas lagi. Udah? Lalu kalau untuk yang lemahnya kayak mana ustazah? Kalau untuk yang lemahnya, asam itu bisa kita cari dengan menggunakan ya H+, asam lemah ya. H+ sama dengan ya, H+ sama dengan akar Ka kali dengan Ma-nya, kama. H+ sama dengan kama gitu. Atau boleh juga dengan menggunakan rumus H+ sama dengan alfa dikali dengan Ma. Nah, rumusnya mirip aja nih dengan basa. Kalau tahu kita asam, basa pun tahu kita ini. Kalau ini H+ berarti untuk basa lemah itu adalah OH- sama dengan ini akar kama ya. Ini akar kama. Kalau di sini adalah akar KBMB gitu. Lalu di sini rumusnya adalah H+, rumus lainnya ya. H+ sama dengan alfa kali Ma. Kalau di sini rumus lain daripada basa lemahnya adalah OH- sama dengan beta kali dengan Mb. Nah, begitu dia ya. Untuk keterangannya itu ada di buku kalian di halaman 186, silakan dibuka. 186. Ya. A, apa itu A kecil Naura? A kecil itu apa Naura? Baca keterangan. Nampak Naura halaman 186. Cara menghitung konsentrasi H+ dan OH-. Apa A kecil Naura? Oh, enggak dengar si Naura ini. Risa, apa A kecil? A kecil itu apa? A kecil valensi asam. Iya, valensi asam. Ma? A konsentrasi larutan asam kuat. Iya, B kecil apa? Valensi basa. Kalau Mb? Konsentrasi larutan basa kuat. Iya, kalau Ka? Di bawahnya ada Ka. A tetapan ionisasi asam lemah. Iya, bagus. KB? B tetapan ionisasi basa lemah. Iya, nanti rumusnya ini kalian buat, silakan buat keterangannya di sampingnya ya. Nah, maksudnya apa Ustazah? Maksudnya apa nih? Nah, ini kalau kita tulis saja nggak paham kita ini. A itu maksudnya apa? B itu maksudnya apa? Contoh, perhatikan baik-baik. Misalnya Ustazah bilang begini ya.
larutan asam HCl 0,5 molar. Tentukanlah konsentrasi H plusnya, katanya misalnya. Ini udah tahu kita, HCl berarti ini adalah asam, ini asam. Udah. Kalau ada di dalam soal dia buat HCl 0,5 molar, katanya langsung itu sudah pasti asam kuat. Untuk membedakan asam kuat dan asam lemah ya. Saya ulangi, kalau di dalam soal dia dibuatnya senyawanya, baru dibuatnya langsung konsentrasinya, tidak ada embel-embel lain, berarti senyawa itu adalah kuat. Namun kalau ada dibuatnya embel-embelnya, misalnya larutan CH3COOH 0,05 molar dengan Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5. Kalau ada embel-embel Ka berarti itu lemah, atau ada Kb nanti berarti dia termasuk lemah. Saya ulangi, dalam suatu senyawa larutan asam ataupun basa, kalau ada dibuatnya Ka-nya atau ada dibuatnya Kb-nya berarti itu masuk lemah, apakah asam apa basa. Tapi kalau tidak ada berarti itu adalah yang kuat. Saya mau jawab yang ini dulu, yang nomor 1 dulu ya. Hitunglah H plusnya. Rumus H plusnya tadi di sini adalah A kali MA gitu kan. Maka H plus sama dengan A-nya yang mana Ustazah? Ionkan ini HCl. HCl itu kan HCl menghasilkan H plus tambah Cl minus. Betul? Ini harus tahu lagi nih, harus ingat ini. Betul ya? Berapa H plusnya di sini? H plusnya ada berapa di sini? Ada 1 H plusnya kan? Ada 1 H plusnya berarti A-nya 1 gitu. A-nya 1. H plusnya sebiji maka A-nya 1. Paham? Jadi dari situ datangnya A itu ya. Udah, MA-nya mana Ustazah? MA-nya itu ya ini yang konsentrasinya ini. Ini 0,5 ini. Udah, kalikan 1 kali 0,5 sama dengan 0,5 molar. Itulah konsentrasi H plusnya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti silakan di chat Ustazah waktu kita sudah habis ya. Kita lanjut di minggu depan untuk pembahasan berikutnya. Minggu depan kita juga masih berhitung-hitung terus ini, menghitungkan pH, ini masih permulaan ini. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Nah, yang belum absen silakan absen sebelum keluar ya. Yang belum absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.